Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Takut Apapun yang Terjadi. Saudara, kita harus mengakui bahwa apapun bisa terjadi atau kita alami. Ini tidak mengada-ada, tetapi tentu berdasarkan fakta-fakta yang bisa kita amati. Seperti misalnya COVID-19 yang pernah kita alami bersama, di mana sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Kegiatan beberapa gunung berapi, musim hujan yang berpotensi banjir, belum lagi konstelasi politik yang seringkali tidak bisa ditebak, yang berpotensi krisis, dan tentu masih banyak lagi. Kalau kita amati persengketaan antara Ukraina dan Rusia itu saja belum juga berakhir. Itu semua membuat banyak orang menjadi takut. Takut mengambil satu keputusan, takut keluar rumah untuk menghindari kerumunan. Nah, itu kita alami sewaktu Covid ya. Takut ke rumah sakit, takut berinvestasi, takut akan adanya konflik horizontal dan lain sebagainya. Intinya, takut dengan apa yang mungkin akan terjadi atau akan kita alami. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapinya? Apakah kita juga perlu takut? Itu, saudara, yang perlu kita renungkan. Saudaraku, tentu kita bisa saja takut, tapi sebenarnya kita tidak perlu takut. Kenapa? Yang pertama, karena itu memang harus terjadi. Ada hal-hal yang tidak bisa kita cegah, dan harus kita alami dalam hidup ini. Sebut saja misalnya musibah, kecelakaan, bencana alam. Nah, mau apa lagi, saudara? Kan hal itu memang harus terjadi. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kenyataannya itu sedang kita alami. Sekarang ini masa sukar, saudara. Ekonomi sedang sulit, dan masih banyak lagi tentu. Kita harus sadar bahwa sekarang ini disebut Alkitab sebagai hari-hari terakhir, dan tanda-tandanya adalah akan ada banyak kesukaran. Ini ditandai dengan adanya kejadian atau peristiwa yang mengguncang dunia, yang bisa saja menimbulkan rasa takut. Tetapi sebagai orang percaya saya katakan jangan takut. Karena apa? Karena memang itu harus terjadi. Yang kedua, karena Allah beserta kita. Immanuel. Kata Immanuel berasal dari dua kata. Imanu artinya bersama-sama dengan dan beserta. El merupakan bentuk tunggal dari Elohim, Allah. Jadi Immanuel artinya Allah beserta atau dengan kita. Inilah julukan untuk Yesus, Sang Juru Selamat, anak darah Maria. Malaikat sendiri sebagai utusan Allah yang menyampaikan akan hal ini, di mana dicatat di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, sebagai umat perjanjian baru, kita harus mengerti bahwa penyertaan Tuhan atas diri kita dinyatakan melalui meterai Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang ditempatkan di dalam diri kita.
seperti dituliskan dalam Efesus 1 ayat 13 bagian yang B. Dengan demikian, dimanapun kita berada dan di segala waktu, Allah ada bersama-sama kita. Allah yang maha besar itu, yang maha kuasa itu, yang maha kasih itu, Allah yang sanggup menolong, bahkan menyelamatkan kita itu, ada bersama-sama dengan kita. Tentu, itu anugerah yang luar biasa, yang harus kita syukuri. Adalah satu kehormatan bagi kita kalau Dia berkenan hadir dalam kehidupan kita, untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi secara pribadi dengan kita. Bahkan dikatakan, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Di sini harus kita mengerti bahwa rencana Allah adalah agar kita bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula, segambar dan serupa dengan Dia. Hal itu tidak hanya harus kita mengerti, tetapi juga harus kita hayati. Orang yang menghayati tentu orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia pasti hidup di dalam hadirat-Nya. Artinya, memiliki interaksi dengan Dia, dengan Allah. Namanya interaksi adalah adanya hubungan timbal balik antara kita dengan Allah secara patut atau sebagaimana mestinya. Itu artinya Allah mengerti hati kita, kita juga mengerti hati Tuhan. Tuhan mendengar suara kita, kita juga bisa mendengar suara Tuhan. Dengan demikian, kita bisa mengerti maksud dan kehendak-Nya. Itulah yang dimaksud dengan mengalami penyertaan atau kehadiran Tuhan. Relasi atau hubungan seperti itulah yang membuat kita tidak akan takut apapun juga, sekalipun harus mati. Jadi orang yang demikian itu adanya berani mati aja, saudara. Sayangnya banyak, bahkan kebanyakan orang Kristen tidak mengalami penyertaan atau kehadiran Allah dalam hidupnya. Meskipun mereka percaya kalau Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Jadi tidak heran kalau hidupnya mudah tergoncang dan mengalami ketakutan. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini saya ajak saudara menghayati kehadiran dan penyertaan Allah dalam hidup kita. Dan itu hanya dapat kita peroleh ketika kita menyediakan waktu khusus setiap hari, waktu yang eksklusif untuk berinteraksi dan bergaul dengan Dia. Dengan demikian, apapun yang akan terjadi, yang akan kita alami, kita tidak akan takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati.